Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Kali ini di pembelajaran tema 6 kelas 4 semester 2. Tema 6 ini adalah cita-citaku. Sekarang kita lihat ke bawah. Pada tema 6 ini kita akan belajar subtema 1, aku dan cita-citaku. Sekarang kita akan lihat pembelajaran 1. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Sekarang kita lihat pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan pekerjaannya. Sekarang kita lihat ada sebuah gambar. Lihat, di sini kita bisa melihat dengan jelas. Aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar, mendidik, memberi ilmu, dan melayani segala aktivitas siswa tentang pembelajaran di dalam kelas. Lihat gambar yang berikutnya, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menggambar bangunan, merencanakan pembangunan sebuah gedung. Kemudian gambar berikutnya, aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah memeriksa kesehatan hewan seperti kucing, kemudian anjing, kemudian singa mungkin di kebun binatang. Nah, itu butuh dokter hewan juga. Selanjutnya, lihat gambar, aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis. Selanjutnya, gambar yang terakhir, aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengemudikan pesawat terbang, membuat penumpang sampai di tujuan dengan aman dan selamat. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak? Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu tersebut. Jadi, kalau teman punya cita-cita, teman tuliskan di sini apa pekerjaan atau apa keahlian yang harus teman-teman miliki dengan cita-cita teman-teman tersebut. Ceritakan cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu. Berikutnya, ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin tersebut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Ayo berdiskusi.
Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 siswa. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memperhatikan temannya membaca puisi. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan, menemukan ciri-cirinya. Kamu dapat menjawab pertanyaan berikut. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris? Ya, benar. Teks tentang cita-citaku di atas merupakan kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Apakah kamu menemukan baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya. Baris puisi cita-citaku terkumpul menjadi beberapa bagian. Kalau kita lihat puisinya terkumpul menjadi satu bagian dan bagian yang kedua. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris puisi. Bunyi vokalnya adalah, lihat, bunyi vokalnya baris pertama bunyi vokalnya an. Baris kedua bunyi vokalnya u. Lihat, baris pertama dan ketiga bunyi vokalnya sama-sama an. Dan baris terakhir bunyi vokalnya sama dengan baris yang kedua. Baris kedua dan baris keempat sama u. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya. Tunjukkan keteraturan itu. Nah, kita sudah tunjukkan tadi, lihat. Bunyi vokalnya teratur. Baris pertama sama dengan baris kedua bunyi vokalnya, an. Baris ketiga sama bunyi vokalnya dengan baris keempat, u. Kemudian, lihat. Yang kelompok 2, kata yang terkumpul dalam kelompok 2. Baris pertama bunyi vokalnya a. Baris ketiga bunyi vokalnya a juga. Selanjutnya baris kedua bunyi vokalnya u, baris ke-4 bunyi vokalnya u. Sekarang kita lihat ke bawah. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ciri-ciri puisi sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat ciri-ciri puisi. Dari sini kita tahu bahwa ciri-ciri puisi adalah kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Terus yang kedua, baris terkumpul menjadi beberapa bagian. Kemudian, bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris atau ada bunyi vokalnya. Kemudian, mempunyai keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris. Nah, lihat. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Lihat, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Baris pertama, anganku melayang ke masa depan. Itu disebut baris puisi. Lihat, baris puisi. Kemudian yang ini baris puisi juga. Selanjutnya, kalimat yang ketiga baris puisi. Kalimat yang keempat, guru tanpa pamrih berbagi ilmu, baris puisi juga. Empat baris puisi ini disebut bait puisi. Selanjutnya, ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaanmu di sekitar. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambarnya, lihat. Induk kucing, anak kucing, dan kucing yang berangsur dewasa. Induk kelinci dan anak kelinci.
Kemudian lihat induk ayam dan anak-anak ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap hidupnya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. Amati gambar hewan peliharaan berikut. Nah, sekarang kita lihat gambar kucing. Induk kucing, kemudian kucing beranak, ini anaknya. Setelah anaknya kecil, maka anaknya berubah menjadi dewasa. Induk kucing, anak kucing, dan berubah menjadi kucing dewasa. Lihat, mana yang benar urutannya? Yang benar adalah induk ayam bertelur, kemudian telurnya menetas. Setelah telurnya menetas, maka menjadi anak ayam. Anak ayam berangsur-angsur besar sehingga menjadi ayam dewasa. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Kita sudah memberi urutan yang benar. Lihat, 1 induk kucing, 2 anak kucing, 3 kucing dewasa. Kalau yang ini induk kucing, bukan. Kalau yang ini induk ayam bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Jadi setelah teman-teman tahu, buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Lihat, induk kucing, anak kucing, dan kucing dewasa. Selanjutnya, ayam. Induk ayam bertelur, anak ayam, dan menjadi anak ayam yang dewasa. Ayo renungkan. Ingin menjadi apakah kamu kelak? Apa yang ingin kamu lakukan agar cita-citamu tercapai? Apabila cita-citamu sudah tercapai, apa manfaat yang dapat kamu berikan kepada orang lain?
Kerjasama dengan orang tua. Amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Terima kasih teman-teman sudah belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, aku dan cita-citaku. Tadi kita sudah belajar pertama tentang di atas kita sudah belajar tentang puisi. Kita sudah belajar puisi, teman-teman tahu, lihat. Baris puisi, baris puisi, baris puisi, baris puisi. Kumpulan dari baris puisi disebut bait puisi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tahap pertumbuhan hewan. Induk kucing, anak kucing menjadi kucing dewasa. Kelinci, anak kelinci. Ayam, tahapan pertumbuhannya adalah induk ayam bertelur, kemudian menjadi anak ayam bertambah besar menjadi ayam dewasa. Terima kasih teman-teman, semoga mengerti. Jangan lupa dukung Hendarto Story dengan like, share, dan subscribe. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.